Shalom, sahabat muda. Salam jumpa dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya Paula Kristianti Mulyatan dari Gereja Kristus Ketapang, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 4 Juli 2025, dituliskan oleh Ibu Eli Dia Praptanti dengan judul Miskin Tapi Kaya, yang didasarkan pada surat 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami, agar kami sungguh boleh diubahkan oleh firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Sahabat muda, Nirmala Topo, seorang wanita muda dari India, tumbuh dalam keluarga miskin di sebuah desa yang kecil di negara bagian Jharkhand yang juga miskin. Meski hidup dalam segala keterbatasan, Nirmala sangat murah hati dan penuh kasih kepada orang lain. Dia suka berbagi makanan dari hasil panen keluarganya yang sebenarnya terbatas kepada para lansia atau anak-anak yatim piatu di desa. Setiap kali keluarganya mendapatkan hasil panen atau sedikit uang dari pekerjaannya, Nirmala selalu menyisihkan sebagian untuk mereka yang lebih membutuhkan. Meski itu berarti dia dan keluarganya harus hidup lebih sederhana. Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk menumbuhkan sikap murah hati dan kesediaan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Paulus menggunakan contoh jemaat Makedonia yang meskipun dalam keadaan miskin dan mengalami berbagai penderitaan, tapi mereka tetap bermurah hati dan bersukacita memberikan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan dan kemurahan hati tidak bergantung kepada keadaan jemaat, melainkan kepada hati yang dipenuhi oleh kasih dan iman. Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mencontohkan ketulusan kasih jemaat Makedonia di dalam pelayanan kasih dan kemurahan hati mereka. Sahabat muda, kisah Nirmala Topo dan contoh jemaat Makedonia menunjukkan bagaimana orang-orang dengan segala keterbatasannya tetap bersedia berbuat baik bagi orang lain. Dari mereka kita belajar bahwa untuk bisa memberi dan berbagi, tak harus menunggu kaya. Dalam keadaan berkekurangan sekalipun, seseorang bisa disebut kaya dalam kemurahan hati. Mari kita wujudkan kasih dan kemurahan hati kepada sesama dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami untuk memiliki hati yang bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami. Segala berkat yang Tuhan berikan itu datangnya daripada Tuhan, dan berkat itu pun kami mau berikan dan bantu bagi mereka yang lebih membutuhkan. Tolong hati kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.